Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Dwi Sintia dari kelas 1 PPB ingin menjelaskan cara membaca alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana yang sempit. Jangka sorong terdiri dari dua bagian utama, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Rahang tetap dilengkapi dengan skala Nonius atau Vernier, yang diambil dari nama penemu yang pertama kali menemukan jangka sorong, yakni Pine Vernier. Jangka sorong memiliki ketelitian pengukuran sampai dengan 0,1 mm. Pada perkembangan selanjutnya, ada jangka sorong yang memiliki ketelitian sampai dengan 0,05 mm, 0,02 mm, dan jangka sorong digital dengan ketelitian 0,01 mm. Berikut adalah bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang luar atau rahang bawah, yang kedua ada rahang dalam atau rahang atas, yang ketiga ada baut pengunci rahang, yang keempat ada skala, yaitu skala utama dan skala Nonius, yang terakhir ada tangkai ukur kedalaman. Cara membaca jangka sorong. Membaca skala utama, lihat gambar di atas. Angka 21 mm atau 2,1 cm merupakan skala utama yang merupakan angka paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Skala Vernier. Lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi, skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Jadi, hasil akhirnya adalah 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Lihat contoh berikut. Pada contoh skala utama terdapat pada angka 11 mm atau 1,1 cm. Skala Noniusnya adalah 0,65 mm. Jadi hasil pengukuran akhirnya adalah 11 mm ditambah 0,65 mm sama dengan 11,65 mm. Jangka sorong ada dua jenis, yaitu jangka sorong manual dan jangka sorong digital. Alat ukur yang kedua adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10⁻⁵ meter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Gastricke pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak antar sudut bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun mengandung kata mikro, alat ini tidak tepat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada alat ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu mikros berarti kecil, bukan skala mikro yang berarti 10⁻⁶. Berikut adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama adalah poros tetap atau anvil, merupakan bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Yang kedua adalah poros geser atau spindle, merupakan poros yang bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh timbel. Yang ketiga merupakan pengunci atau lock nut, merupakan bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Yang keempat adalah sleeve, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Yang kelima adalah timbel, merupakan bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Yang keenam adalah ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan timbel. Yang terakhir adalah rangka atau frame, merupakan komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer sekrup. Rangka mikrometer sekrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tidak bergerak, bergeser, atau berubah bentuk. Cara menggunakan mikrometer sekrup. Objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu bagian timbel diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala Nonius. Untuk skala utama dapat dilihat bahwa posisi timbel telah melewati angka 5 di bagian atas dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip 0,05 mm. Artinya pada bagian ini dapat hasil pengukuran 5 ditambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jarak adalah 5 ditambah 6 dikali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm.
Pada bagian kedua, terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala Nonius. Artinya, pada skala Nonius didapat tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Berikut adalah contohnya. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.